Kalau gambar di mana juga Lurus. lurus. Kalau sekarang ini dari kanan dari kiri kawan. Kapan yang salah rakyat kecil, kapan yang salah orang kecil, kapan yang tidak cocok sama rezim, kapan yang cocok sama rezim, lurus kakinya naik. Tapi hati-hati, yang main-main kemasuk itu kaget semua itu satu persatu akan berhadapan dengan timbangan di Allah Ta'ala. Apalagi yang menzalimi ulama, jangan takut Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang tambah banyak kezaliman, semakin banyak kezaliman, semakin dia sedang memperbesar bandul yang akan kembali nanti menghantam diri mereka sendiri. Bapak, satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, tidak lupa. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, mustahil Allah lupa. Mustahil itu tidak tercatat, dan mustahil Allah tidak mampu membalas. Pasti dibalas. Wala tahsabanna alladziina wala tahsabanna Allah alladzi ghafilan amma ya'malu dzalimun. Dan jangan kalian kira Allah lupa dengan kami ngomong zalim juga. Yang bunuh 16 kali itu, oh belum baik. Kaget siko-siko. Sekarang memang kita lakukan jauh. Kan jadi tumbal dari komandannya yang naik air cruiser itu. Tunggu lewat itu. Yang naik air cruisernya tunggu, yang eksekusinya tunggu, dalamnya tunggu, semua tinggal tunggu giliran. Tidak di dunia, di akhirat. Satu nyawa manusia dibunuh dengan cara zalim, hati-hati. Ente ngamininya 1500 tahun yang lalu, ente aminkan sekarang, ente syarikan fil qatl. Anda masuk termasuk orang yang berserikat dalam pembunuhan. Apalagi sekarang kita nengok dengan mata kepala kita, dibunuh dengan cara zalim, hati-hati. Yang membelanya, yang cenderung kepadanya, ikut pembunuhan. Bukan akhir dari urusan. Sekali gemuk masuk ke lapis bumi. Jangan sekarang ada banyak orang datang. Kalau ada urusan kaki urusan sama mereka. Jangan ngomong urusan sama mereka. Malaikat itu besar. Karena mereka juga sayang ke sebelah besar dari barat sampai timur. Bukan nakir, ya Allah. Kamu akan berpikir bukan nakir itu sekali ngebuk tak berangkat lagi. Subhanallah, kalau Allah kepengen merasukan azabnya, dibalik lagi, gebuk lagi, masuk lagi. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pendidikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sederhanakan dan nanti kita akan berhadapan dengan timbangan. Nah, saat timbangan amal buruk kita lebih banyak dari amal baik, karena amal baik kita ini masih diseleksi dulu. Ketika ditimbang amal buruknya lebih banyak. Nah, ini yang dikenal dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu Rasulullah yang buruk itu, sehingga amal baik kita nanti lebih banyak daripada amal. Dengan apa? Dengan semakin banyak sholawat yang kita baca. Sholawat ini baru mastercard dalam kartu. Semakin banyak isinya, semakin berat timbangan. Ini isinya bukan duit, bukan sholawat sama Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah ditolong oleh Nabi Muhammad, selesai urusan kita. Selesai urusan kita. Sekarang urusan dunia beda jadi mendalam. Urusan di dunia perlu wasilah. Apalagi nanti urusan di akhirat, tak ada yang bisa bantu kita kecuali Nabi Muhammad. Dan apapun yang ada hubungan sama Nabi Muhammad, anak kita menghafal Quran, nah ini bantu kita memberi syafaat. Tapi syafaatul uzma, syafaat terbesar pemilik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikrullah dan salawat adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan berkah. Hari langsung saja 10 sampai ya berapa? Sampai berapa?
Bisa 12 kali balik melempar. Kamu balik berapa boleh juga. Insya Allah. Mudah-mudahan 10.30 selesai. Sebelum saya lanjutkan, yuk salawatan dulu. Salawatan lagi, tenangkan hati, hadirkan hati kita, berharap kepada Allah agar hidup kita diberkahi dan mudah-mudahan dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam
Muhammad ini guru bagi orang yang tidak punya guru. Orang tidak pernah ngaji, tidak pernah duduk di pondok pesantren, jangan takut. Duduk ibadat yang benar, ikut di majelis ta'lim, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad, dekat sama orang-orang soleh. Tadi saya baca awal dalam kalimat ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wa kunu ma'as sadiqin. Banyak-banyak dekat, hendaklah kalian bersama wong yang jujur. Jangan galak gaul sama tukang bohong, nular bohong dari yang kecil sampai besar. Jangan galak bergaul sama tukang ngecap. Jangan galak bergaul sama wong besar kelakai. Nanti kita akan begini, nanti kita akan begini, nanti. Jangan, rusak itu. Ini Allah yang ngomong wakunu mas. Kalau kita berkolaborasi dengan tukang bohong, jangan masuk surga. Iya, kakek masuk surga, tapi surga jadi kok bohong-bohongan. Jadi jangan jarak bergaul sama tukang bohong. Kayak dibohongi orang. Ujung-ujungnya kita kena bohong nih. Zaman ini Pak, yang paling penting dua T, takwa sama tawakal. Tapi di Sumsel juga lagi heboh dua T. Yang saya terima ini, nggak usah. Kenapa? Hati-hati. Banyak wong galak ngotai di zaman ini. Yang dua T di Cipa ada 11.000 T. Beli kepepet bapaknya dulu. Subhanallah. Jangan banyak bergaul sama tukang bohong. Orang yang bergaul sama orang soleh sama dengan bergaul dengan tukang minyak wangi. Nabi yang ngomong, matalul jalisis saleh kamatali ba'i'il bisik. Bermisalan teman duduk yang soleh seperti kita duduk sama tukang minyak wangi. Tidak beli minyak wangi, tapi bisa mencium aroma wanginya. Permisalan teman duduk yang jelek, matalul jalisi su kamatali nafikhil kir, seperti kita bergaul dengan pandai besi. Tidak melok kelas, tidak melok bakar besinya, tidak, tapi kita bisa mencium bau asapnya. Kita tidak melok bohong, tidak, tapi aroma kebohongannya kita hirup, dan lama-lama itu akan merusak hati kita. Makanya duduk sama orang soleh. Dulu kalau kita punya anak ada kiai juga dibawa anak kiai, tolong kiai. Dulu kalau habis sholat Jumat berebut ngajak makan kiai. Di Palembang masih ada sampai sekarang. Kalau kiai turun dari mimbar itu di depan masjid, sampai masjid, di belakang masjid ada rumah-rumah yang buka rumah. Kenapa? Ujian kami dulu, kalau kiai turun dari mimbar kami ajak makan, kami boleh berkah. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar diceritakan sampai kadang mereka menyajikan makanan di luar nalar akal. Kadang unjuk makan sampai seperanya panjang. Sekarang ada kambing, ayam segala macam. Sampai kiai ribut marah. Kepikirannya perut anak gentong. Nanti makanan banyak masih. Bukan kiai. Saya tahu kiai tidak makan banyak, tapi memang sengaja saya sajikan di sini supaya makanan-makanan ini dapat pandangan dari kiai, dipandang oleh ulama, dipandang oleh orang soleh. Habis ini makanan ini kunjuk makan sama keluargaku, kunjuk makan sama anak biniku, kunjuk makan sama tetanggaku, dia sudah dapat berkah dari pandangan wajah, dari pandangan mata orang soleh. Ini husnul orang dulu. Zaman sekarang kita kadang-kadang lihat anak-anak zaman sekarang tidak ada yang rusak kecuali karena pergaulan salah dalam memilih teman. Makanya kita harus cari teman orang soleh. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapatkan keberuntungan karena berteman dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kenapa dapat derajat yang begitu mulia? Karena pertemanannya, persahabatannya dengan Nabi Muhammad. Tidak ada persahabatan yang lebih mulia dibandingkan dengan persahabatan seseorang
dengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya beliau menjadi sahabat terbaik, bahkan menemani hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam pelajarannya yang kita mau ceritakan hari ini, yang pertama, Sayyidina Abu Bakar ini membawakan hadiah kepada Nabi waktu mau hijrah. Dia bawa 2 kendaraan, kemudian ditanya oleh Nabi. Dia tanya dulu, ya Rasulullah, pilih yang mana? Disuruh Nabi milih. Ini murid sama guru pintar, tahu Sayyidina Abu Bakar. Gurunya suruh milih dulu, Nabi suruh milih dulu, sisanya baru buat dia. Kalau sekarang kadang-kadang murid lebih dulu dari guru. Ini enggak, guru suruh milih. Pilih yang mana? Ya Rasulullah. Kau dari yang mana yang Abu Bakar? Kakek bangga kau pilih, yang tidak kau pilih buat. Sudah selesai, tapi ada harga. Ada harganya kata Rasul. Dah ya Rasulullah, ini hadiah, ada harganya, saya mau bayar. Rasulullah ngajar kita, berjuang itu modal. Berjuang, hijrah itu pakai modal. Bayar dari Muhammad kendaraan, dibayar. Kemudian berjalan berdua bersama Sayyidina Abu Bakar. Ada orang-orang besar, para pemuda, para wanita yang menjadi penopang di dalam hijrahnya Nabi Muhammad. Di pelajaran, orang tua jangan galak lupa sama yang muda. Yang muda jangan juga tidak hormat sama yang tua. Jalisul kuwara Masailun ulama wa khalidul hukama. Duduk sama orang besar, yang muda duduk sama yang tua, kita ajari belajar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh ganti ke tempat tidurnya. Ganti ke tempat tidur Nabi, tahu bahwa itu ancamannya mati. Karena sudah dipersiapkan pemuda-pemuda kafir Quraisy dari berbagai macam kabilah yang siap untuk membantai Rasulullah. Suruh ganti ke Sayyidina Ali. Kira-kira Pak, kalau kita jadi Sayyidina Ali, ya, saya tanya semua yang ada di sini, yang jagoan, yang separuh jagoan, yang tidak jagoan. Coba, kalau kita jadi Sayyidina Ali diperintah Rasulullah, ketika tidur di sini, tahu ini, kalau saya ketika Nabi Muhammad tidur di sini, siap berarti untuk ditumbalkan, dikorbankan, dibunuh. Lihat bagaimana didikan Nabi Muhammad, nyawa yang dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Ini sahabat Nabi. Jadi jangan sekarang ada kelompok-kelompok, hati-hati. Banyak sekarang berbagai macam kelompok. Ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, sok melakukan studi kritis terhadap sahabat Nabi, menilai sahabat Nabi, monten sahabat Nabi, ini sahabat begini. Jangan. Tidak ada apa-apanya kita dengan sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada apa-apanya kedudukan kita dengan kedudukan sahabat Nabi. Dalam ilmu ulumul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu jarh wa ta'dil itu hanya berlaku ba'da tabaqatus sahabat. Setelah sahabat baru banyak dipakai ilmu ini untuk menyelidiki ini wong jujur atau tidak jujur, ini wong tukang bohong atau tidak bohong. Kenapa? Karena sahabat kullu ashabur rasul kulluhum udul. Dan yang tukang bohong sahabat tadi. Yang tukang bohong itu zaman sekarang banyak tukang bohong. Dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah tukang bohong. Duit covid bagi lantak kawan, bantuan untuk rakyat yang lagi susah habis makan. Kita BPKM di rumah tak boleh tentu, dagang tak boleh. Duit dimakan oleh kawan, subhanallah. Tapi duit kantor Rasul jadilah lantak kawan. Kadang-kadang duit kantor Rasul 10.000 juga kantor. Subhanallah, ini dunia. Lihat sahabat Nabi, tak ada tukang bohong kan? Apa perintah Nabi jalankan. Tapi ada sahabat ditanya, ada tak kita yang galak? Kira-kira kalau mengalami masa seperti sahabat Nabi yang minum darah ijamah dari Muhammad, saya sampai darah canduknya Nabi. Disuruh Nabi perintah ke sahabatnya, uang cari tempat yang aman, yang orang lain tidak nyingol. Sahabat, mana ada di sini, kayak pasti ketemu, jadi pasti ketemu.
Saya diminum sama dia. Tidak ngomong lagi sama Nabi Muhammad. Tapi ini darah suci, darah Nabi Muhammad. Kalau darah kita najis. Darah Nabi suci. Kemudian setelah diminum, ditanya oleh Nabi Muhammad, sudah diamankan? Sudah ya Rasulullah. Kau buang mana? Pokoknya tempatnya aman. Kata yang ini, dah kata ya Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah senyum. Tidak Rasulullah, sini kafir. Kalau akhirnya didoakan oleh Nabi, perutmu ini tidak akan kena sakit perut selama-lamanya. Ada sahabat Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad, dari kecil dari khatam Nabi Muhammad, dibawa sama ibunya. Ya Rasulullah, Khuwailid ini membantu kecilmu ya Rasulullah. Menghadap kepada Rasulullah, apapun keperluanmu suruh dia. Maka kita kalau ada budak kecil suruh itulah Anas bin Malik. Sampai didoakan oleh Nabi Muhammad, diberkahi umurnya, diberkahi hartanya, diberkahi keturunannya. Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini umurnya panjang, ketemu sampai Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, mendapat barzakh binti Rasulullah. Dia hidup masa Khulafaur Rasyidin 4, masa Al-Imam Al-Hasan, masa Al-Imam Al-Hasan ketemu dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketemu Muhammad al-Baqir. Rasulullah ngomong, kalau ketemu cucuku namanya Muhammad al-Baqir, titip salam Anas bin Malik. Kemudian nyampaikan, Datuk Nabi Muhammad kirim salam. Habis itu dia meninggal. Panjang umurnya, anaknya berkah, kebun kurmanya setahun berbuah-buah 3 kali. Anaknya yang dimakamkan dengan tangannya dewek tidak kurang dari 80. Berkah doa Nabi Muhammad. Anaknya 80. Asal anaknya bini ya Pak. Ini anaknya. Nabi dia ya Rasulullah anak yang dimakamkan sendiri 80 berkah. Salah satu yang diceritakan dalam riwayat, Sayyidina Anas bin Malik ini punya sapu tangannya Nabi Muhammad. Sapu tangannya Nabi Muhammad itu karena dipakai kain yang mengelap wajahnya Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Anas semua di situ. Tapi dalam riwayat sejarah mengatakan kalau dia nak nyucinya tidak dimasukkan di baju, dilemparkannya ke api, diambil pakai kayu, diambil besi. Sapu tangannya tidak terbakar, sapu tangannya tidak terbakar, kotorannya yang larut. Kenapa? Karena kain itu pernah bersentuhan dengan wajah Nabi Muhammad. Kain itu pernah bersentuhan dengan muka Nabi Muhammad. Jadi apapun yang menempel sama Nabi Muhammad itu jadi mulia. Kita ini jadi mulia, jadi umatnya karena bersentuhan dengan nama Nabi Muhammad. Kuntum khaira. Kita jadi khaira umat ini berkat siapa? Bukan berkat kita, berkat Nabi Muhammad. Tidak ada yang daftar dulu, ada yang daftar. Saya ini pengen dari tadi, total itu pensi yang ada mereknya IKD. Ada pensi mereknya DMI. Ada pensi lain. Dan tadi saya ngomong sama satu dengan merek pensi Subhanallah, luar biasa. Pensi ini pakai merek, saya yakin yang mau masuk ormasnya pasti daftar dulu. Pasti daftar, daftar dulu. Mau masuk pegawai Ustaz punya sekolah, mau masuk sekolah Ustaz daftar dulu. Mau masuk pegawai negeri daftar dulu. Mau jadi polisi daftar dulu, jadi TNI daftar dulu, jadi ASN daftar dulu. Tapi kita sampai hari ini anak cucu kita, datuk nenek moyang kita jadi umat dari Muhammad, satu pun tak ada yang mesti formulir. Ini hadiah dari Allah, maka syukuri. Sahabat Nabi, kenapa di Madinah nyambut Nabi luar biasa? Karena mereka tahu kemuliaan dari umat Nabi Muhammad. Boleh tak sekarang kita bergembira dengan Nabi Muhammad? Boleh. Puji Nabi Muhammad? Boleh. Salat sama Nabi Muhammad? Boleh. Dulu sahabat-sahabat Nabi muji Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, aman ni. Wa ajmalu minka, kata Abbas, lan tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Wahai Abbas, wahai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abbas, yang lebih belakang dari kau dah kati.
Raja Manuk. Tak pernah mata aku kewas. Yang lebih cantik, lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau lahir bebas lepas dari berbagai macam aib, seolah kau dilahirkan sesuai kemauan dirimu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pujian sama Nabi ini boleh. Sahabat puji Nabi. Apa hukumnya salat Nabi pukul rebana? Boleh. Sahabat kan nyambut Nabi pakai rebana. Tala'al perbatasan kota Madinah 1 bulan lebih, karena dulu belum ada handphone. Sekarang lah jalan, aja dipantau oleh Bang Faisal. Dia sudah jalan, OTW Prabu Muli. Dan tadi kami dari Pak Ustaz Nabi sudah kami jalan. Dan lagi sampai 2 mobil kami. Zaman Nabi belum ada OTW itu, belum ada. Tak baca Nabi kabar yang di Madinah itu, kan OTW di Madinah, tak biasa. Jadi sahabat ini nunggu Nabi harap-harap cemas. Rutenya berat. Kalau sekarang kita umrah naik bus AC, apalagi ada kereta cepat sekarang. Zaman Nabi naik puncak, naik gunung, turun gunung, sembunyi. Dan ada cerita Suraqah dari mujizat. Suraqah ini ngejar Nabi, berharap dapat sayembara. Karena Quraisy mengeluarkan sayembara, siapa bisa menemukan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan dapat hadiah besar. Suraqah dia tahu ada 2 titik hitam. Dia ngomong, tak hati aku tanya untuk siapa. Setelah orang lari semua dia datang mengejar Nabi Muhammad dan mukjizat Nabi. Belum sampai dia di hadapan Nabi, kaki kudanya melesat masuk ke dalam pasir. Dia terbentar. Setelah itu dia minta dari Tanjung Pasir, bergerak tidak, naik lagi dia ke atas kudanya, bangun, dia kejar lagi dari Muhammad. Sampai kejadian yang kedua kalinya, akhirnya dia bertobat, minta ampun, dan kemudian menyatakan keislamannya dalam riwayat sebagian, dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Nabi kita. Orang yang tadinya jadi pembenci luar biasa kepada beliau, satu waktu bisa berbalik menjadi orang yang paling cinta kepada dia. Ada seorang yang dari belakang sudah niat nak membunuh Nabi Muhammad. Dia sudah bawa belati. Nabi lagi tawaf, dia sudah siap nusuk Nabi dari belakang. Nabi SAW melihat ke belakang sama dengan melihat ke depan. Nabi tahu itu. Nabi berbalik, apa kabar? Tak ada apa-apa. Ada yang sedang bantu? Tak ada. Saya cuma mau tawaf juga. Berbalik lagi. Sudah siapkan nusuk, Nabi berbalik lagi. Sampai akhirnya ketika dia sampai mendekat kepada Nabi Muhammad, dadanya dipegang oleh Nabi. Tangan Nabi yang begitu lembut memegang dadanya, sampai kemudian masuk meresap ke dalam hatinya. Dia ngomong, demi Allah, sebelum ini engkau adalah manusia yang paling aku benci, bahkan aku ingin membunuh dirimu. Tapi sekarang engkau tidaklah menjadi manusia kecuali manusia yang aku paling cintai di atas permukaanmu. Ini berkah tangan Nabi Muhammad. Tangan Nabi, mudah-mudahan tangan kita nanti bisa salaman sama tangan Nabi Muhammad. Man ra'a wajhaka yas'ad
Barang siapa yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad, beruntung nanti. Sayyidatuna Aisyah lagi menjahit pakaian Nabi Muhammad, tiba-tiba alatnya yang dia jatuh, tidak bisa lihat, gelap. Sekarang banyak lampu, zaman Nabi tidak ada lampu. Tapi kemudian tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang membuat Sayyidatuna Aisyah bisa melihat apa yang hilang tersebut. Dari mana cahayanya? Dari wajah Nabi kita, Nabi Muhammad. Sampai Sayyidatuna Aisyah ngomong, ma'adwa wajhak ya Rasulullah, ala terang mukamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alwal liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku nanti hari kiamat. Mudah-mudahan wajah kita ini, mata kita ini tidak diharamkan Allah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Amin. Nabi Muhammad itu bukan Nabi sembarang Nabi. Jangan lagi ada orang ngomong Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Dan jangan dikumpul sendiri juga, jangan dipilih. Jangan sama di mana? Dan sama. Keringat ini sama keringat Nabi beda. Saya cerita dari akhir ini bab keringat. Keringatnya Nabi beda. Air wuduhnya Nabi kadu yang tatiruna biwaduhi sallallahu alaihi wasallam. Tetesan air wuduh Nabi, para sahabat berebut-rebut sampai mau bunuh-bunuhan. Seolah mau bunuh-bunuhan berebut tetesan air wuduh Nabi Muhammad. Tetesan wuduhnya dia ada yang berebut. Yang ngomong sama-sama kan. Nabi tahallul, potong rambut, gunting rambut, tidak ada satu helai pun yang jatuh. Semua sahabat berebut. Dalam riwayat Sayyidina Khalid bin Walid, pada satu peperangan sorbannya jatuh, imamahnya jatuh. Sayyidina Khalid maju ke depan, dia bawa pedangnya, dia pertaruhkan nyawanya, cuma mau ngambil imamahnya, mau ngambil sorban. Dibilang sama yang lain, Khalid, apa-apa ini? Kau nggak pernah maju ke depan, ngomong dulu. Kalau jawab lempar, waya-waya nggak kena sorban itu, dari kau sampai pertaruhkan nyawa. Kalau kau sampai mati tadi parah kondisi. Jangan cuma gara-gara sorbanmu itu kau kemudian mempertaruhkan nyawa, hampir membahayakan dirimu. Dijawab oleh Sayyidina Khalid, yang masalah bukan sorban, bukan. Yang masalah di dalam sorban itu ada 3 helai rambut Nabi Muhammad. Itu yang buat aku tidak mau rambut itu dihinakan oleh musuh-musuh Islam, dikejar sama dia. Aku dari dulu berharap setiap aku perang dengan berkah rambut ini aku mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Ini sahabat Nabi. Sampai sekarang riwayat sejarah itu ada, riwayat omongan itu ada, tapi tidak ada orang-orang yang mengatakan bahwa sahabat syirik, sahabat menyekutukan Allah. Baru model sekarang ini yang kadang-kadang ngajinya belum kelar, baru mau lebar, yang bagi-bagi kami neraka tadi. Nabi sama seperti kita. Di mana samanya? Keringat Nabi ditadahi oleh Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik ditadahi. Nabi tidur, keringatan ditadahi keringat. Amin nasyirti bihi ta'attarat al-turuq wal manazil. Kalau Nabi lewat di satu jalan, sahabat tahu, ini Nabi lewat di sini barusan. Kalau Nabi masuk ke rumah, 1 minggu rumah itu dah hilang karunya Nabi Muhammad. Kalau Nabi usap anak kecil, 1 minggu anak itu tetap harum, dan orang tuanya tiap hari mencium aroma Nabi Muhammad. Anak yang sakit baik, yang apok jadi wangi. Anak orang lain wangi, kita kosong jadi apok. Mana sama aja mana? Ditanya oleh Rasulullah, Musalah ngapa ada istri yang dibuat apa? Ya Rasulullah, ini kami campur-campur untuk kami pakai keluar lina tatayyab biha. Kami jadikan ini minyak wangi buat kami ya Rasulullah. Tidak ngomong Rasulullah, jangan, syirik, kafir, Rasulullah tidak. Nabi kita ini rahmatan lil alamin, luar biasa. Tanamkan dalam hati kita cinta kepada beliau. Ini wasilah kita. Nah, lepas dari COVID, itu kita Nabi Muhammad. Kepengen lepas dari berbagai kondisi sekarang, utang banyak melilit pinggang, BPKM habis-habis, duit belum, barang banyak numpuk, belum dibayar, jualan tak boleh, kapan buka toko mobil datang, tak usah susah.
banyak-banyak sholawat. Di akhir cerita ada seorang yang punya utang banyak, kemudian dia memperbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Utangnya banyak, dia berutang sama Allah, tidak baca mampu bayar, tapi kemudian di malam harinya dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan solusi dari masalah. Cerita panjang. Saya pernah dengar cerita itu, mungkin bisa mengambil kesimpulan. Intinya hijrah Nabi Muhammad ini membawa perubahan. Ayo kita hijrah. Yang selama ini di rumahnya banyak hal yang menyedihkan hati Nabi Muhammad, ayo mulai kurangi. Kalau anak bini kita belum berpakaian Islami, ayo jangan terus-terusan kabar buruk sama Nabi Muhammad. Jangan. Kesian Nabi Muhammad tiap hari nangis. Niok kita yang ngaku umatnya, anak gadis kita pakaiannya tidak benar, istri kita bajunya tidak beres. Ayo di rumah kita yang ada foto-foto yang tidak benar, turunkan, ganti dengan foto-foto yang layak. Masih penting taruh foto wali, para awliya, orang soleh. Masih penting kita taruh kondangan gunung dan lain-lain. Jangan taruh foto-foto orang-orang yang mereka tidak pernah sujud sama Allah Ta'ala. Di rumah kita kadang ada foto wanita yang justru dengan adanya foto itu mengundang laknat Allah. Mana rumah kita nak tenang, pantas berlaku terus sama bini. Di rumah kita kadang-kadang ada yang tidak sholat, ada yang meninggalkan perintah Allah, ada yang makan min haram, ada yang merentenkan duit. Ada tak yang merentenkan duit masih zaman ini? 10-12, bukan kondangan, bikin 10 bagi 12. Stop, ayo pergi, hijrahlah. Ayo kita hijrah. Hijrah ini insya Allah bisa jadi momentum. Yang biasa selama ini belanja kapan sama Islam dewek, hitungannya luar biasa mahal belanja depan begitu. Di sana 15.000 dia jual 12. Ya Allah, bang kacek 1.000. Tak apa-apa lah, kamu di minimarket kan bayar parkirnya 2.000. Sama bayar mahal juga. Kenapa berhitungan dia? Kapan sama bibi di pasar? Ya, pasti daripada musuh, aku beli. Ayam ini kan bibi aku beli dari pagi, bibi ini lalu ayam ini 30 ekor lagi. Berapa bi? 30.000 Pak. 30.000. Karena mahalnya 15 ya. Ini nak beli dia mana mulu. Nah waktu yang logis yang masuk akal, ya Allah. Ayo hijrah, hijrah ekonomi kita hijrah. Ayo bantu saudara-saudara kita yang susah. Saat ini yang paling penting berbagi. Sedekah tusir tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan api kemarahan Allah. Hijrah, hijrah politik, hijrah ekonomi, hijrah ukhuwah. Tadi sudah saya sampaikan bersama ormas-ormas Islam. Jangan lagi ormas Islam belago, jangan lagi ormas Islam saling salah, jangan lagi aktivis Islam ribut, jangan lagi ormas Islam saling tunjuk hidung, kafir susuk kafir masuk, tidak usah. Bukan masalahnya. Wong lagi pulang kita masih ribut masalah dulu. Wong sudah kemana-mana kita masih ribut masalah al-spel. Hijrah politik. Kalau milih wong jangan karena serangan pajak hijrah 150.000. Ada nggak di sini? Maaf, di Palembang sama banyak. Katanya, ayo pilih orang-orang yang bisa memegang amanah. Satu wakalah terakhir kata Sayyidina Ali, man kana himmatuhu ma yadkhulu fi batni, kana himmatuhu ma yakhruju minhu. Siapa yang himmahnya semangatnya cuma apa yang masuk ke dalam perut, maka nilai orang tersebut sama dengan apa yang muncul dari dalam perut. Siapa yang berpikirannya kakek kami siapa? Tak perlu jago duit kau beli. Mak ajak aku makan duitnya. Mak ajak isinya intinya perut. Menkenyang perut aku beli. Dan perut aku tidak kenyang tak beli. Ini nilai orang ini kata Sayyidina Ali sama dengan apa yang keluar dari dalam perut. Lantas Pak Ustaz siapa yang pilih? Pilih orang yang soleh, pilih orang yang baik, pilih orang yang bisa megang amanah. Insya Allah Allah berkahi umur kita. Karena saat kita pilih itu kita bersaksi, ya Allah aku bersaksi ini baik.
Ya Allah, aku bersaksi ini wong bakal bawa maslahat buat agama. Ya Allah, aku bersaksi ini wong bakal bawa maslahat buat umat. Baru pilih. Belum masa memilih kan? Saya cuma ingat kemarin. Ini namanya pendidikan politik. Karena tidak tahu. Karena sekarang ada yang mau 3 periode. Bisa jadi nanti pemilihan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hadanillah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kalimat-kalimat yang kurang sopan. Intinya hari ini kita terus memupuk semangat untuk hijrah, berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Semoga Allah cukupkan wabah ini, yang sakit Allah sembuhkan, tenaga kesehatan kita, dokter, perawat diberi kekuatan oleh Allah Taala. Yang tumbang banyak Pak, yang tumbang berkelimpangan banyak kita doakan, yang wafat tenaga kesehatan yang berjuang matinya mati syahid. Yang ngambil keuntungan dari kasus ini Allah beri hidayah. Yang ngambil keuntungan berusaha memanfaatkan Allah kasih hidayah. Kalau itu ada kasih hidayah dilumpuhkan bisnisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh, yang sayang sama kita, sayang sama negerinya, bukan cuma sayang sama orang yang datang dari luar negeri. Mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang membawa kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, dan menjauhkan kita dari berbagai macam hal yang dimurkai Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib mohon bantunya untuk doa. Kemudian saat ini mertua dari Sekretaris Masjid Al-Falah sedang sakit ya. Saat ini sekretaris kami Masjid Al-Falah Maghrib Syakir lagi berangkat ke Padang karena mertuanya lagi sakit. Mohon bantu doanya juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. وصحبه وسلم عليها نهي وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي من أوصانا بدعاء الشفاء. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع النصر والبركة والعافية ولا تجعلنا من القانتين. اللهم وادفع عنا وعن سائر المسلمين شر الأذى والبلاء والوباء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأسقام والأمراض والشدائد والزلازل والسيول ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyaknya tausiah yang disampaikan oleh yang mulia kita Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab, maka selesai sudah Prabowo berzikir, bersolawat dan berdoa sekaligus peringatan tahun baru Islam 1443 Hijriah. Marilah
kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi